Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan, NIM 19004063. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan sebagai tugas untuk memenuhi mata kuliah dari kewirausahaan. Baik, bisnis plan saya pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama saya akan menceritakan tentang latar belakang dari usaha ini. Yang pertama adalah potensi usaha. Dalam bisnis plan saya kali ini, potensi usaha yang saya lihat melalui analisis lingkungan usaha dan peluang usaha, saya melihat bahwasanya peluang ini sangat tinggi. Saya melihat dari setelah analisis lingkungan, saya melihat begitu banyak usaha-usaha yang ada sebelumnya di lingkungan tersebut. Yang pada kesempatan kali ini yang saya ceritakan adalah di lingkungan Gor Haji Agus Salim di Padang. Di sana terdapat banyak sekali jajanan yang mana banyak sekali orang-orang yang ingin berbelanja, makan, ataupun nongkrong, berkumpul bersama teman-temannya. Nah, pada analisis tersebutlah saya mengetahui bahwasanya potensi usaha sangat tinggi di sana. Hal tersebut juga didukung dengan lingkungan usaha yang sangat memungkinkan, di mana sebelumnya banyak sekali usaha yang telah berjalan di sana. Peluang usaha ini pun saya lihat sebagaimana banyaknya orang-orang yang berlalu lalang di sana. Semua kalangan usia ada di sana, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa dan orang tua sekalipun. Potensi lingkungan dan peluang usaha itu tidaklah bisa dijalankan tanpa adanya sustainable atau usaha yang berkelanjutan, yang mana usaha ini diperlukan apabila ada berkelanjutan. Hal-hal yang seperti sustainable tersebut sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan usaha tersebut, yang mana usaha tersebut bisa dijalankan apabila keempat aspek ini bisa kita jalankan dengan baik. Itu dari latar belakang yang telah saya lihat melalui analisis lingkungan. Profil bisnis saya kali ini itu saya akan menjelaskan tentang deskripsi usaha. Nama usaha ini adalah Pondok Jajanan Plus 62, yang mana nama ini sangat dan penting sekali untuk usaha kita. Ini akan menjadi brand yang mana ini akan bisa besar nantinya. Alamat usaha ini sudah jelas saya jelaskan di awal tadi, yaitu di Jalan Gor Haji Agus Salim, yang mana banyak sekali orang-orang berlalu lalang di sana, yang orang-orang itu bertujuan untuk sekedar lewat ataupun singgah membeli jajanan atau makanan yang telah banyak terjajakan di sana. Berikut adalah nomor teleponnya dan target pelanggan. Sudah saya jelaskan di awal tadi bahwasanya target pelanggannya itu adalah semua usia dan semua jenis kelamin. Yang mana makanan ini merupakan jajanan yang sangat makanan ringan cepat saji yang digoreng lalu dibakar. Waktu operasionalnya adalah pembukaan lapak mulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore dan tutup sekitar pukul 12. Itu pun tergantung apakah orang-orang sudah sepi atau masih ada yang berlalu lalang di lingkungan tersebut. Kepengurusannya yaitu nama pemilik, saya samarkan saja jadi Kenston. Alamat pemilik saya buat saja dengan Jalan Melati Air Tawar Padang. Informasi dari bisnis ini yaitu berupa franchise, yang mana franchise ini didatangkan dari frozen food. Maaf, ini saya salah tulis. Sebenarnya adalah frozen food atau makanan beku yang diolah menjadi makanan yang digoreng dan dibakar dalam hal menjajakan makanan tersebut. Yang mana ini tentu merupakan sebuah peluang. Banyaknya makanan-makanan yang ada, tetapi tidak banyak makanan yang berupa dari frozen food tersebut. Penjelasan
penggambaran dari usaha ini yang pertama adalah produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkannya berupa makanan cepat saji yang diolah dengan cara digoreng dan dibakar. Bahan bakunya itu berupa frozen food atau makanan beku. Makanan-makanannya itu berupa sejenis bakso, siomay, sosis, dan aneka seafood atau makanan laut. Yang pada hal ini saya jelaskan adalah makanan laut tersebut itu berupa cumi, ikan, kepiting, dan udang. Nah, makanan-makanan tersebut itu bisa tahan lama. Karena apa? Karena makanan tersebut dibekukan, yang mana proses pelapukan pada makanan atau pembusukan pada makanan itu akan terhambat karena bakteri pembusukan itu tidak bekerja pada suhu rendah. Lalu makanan ini merupakan makanan kekinian yang digemari. Makanan ini tidak lama atau masih baru ditemukan pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi makanan ini merupakan makanan baru, yang mana makanan ini memiliki potensi usaha dan peluang yang ada pada lingkungan tersebut. Dalam hal usaha ini pembukuannya sangat mudah sekali, yang mana kita tinggal melihat, mencatat pembukuannya tersebut, berapa barang yang habis, lalu berapa pendapatan yang kita bisa hasilkan. Nah, dari hal ini kita bisa menganalisanya lagi, mana yang harus ditambahkan dan mana yang harus dikurangkan. Mengenai strategi, itu bisa kita lihat, yang mana strategi ini bisa kita simpulkan, bisa kita jalankan dengan baik, karena strateginya itu tidak begitu sulit. Strategi ini bisa kita jalankan hanya dengan memberikan pelayanan yang baik dan produk yang berkualitas. Lalu mengenai analisa persaingan, tentu saja dalam usaha ini ada persaingan. Walaupun makanan ini masih tergolong baru, tetapi sudah banyak lapak-lapak yang telah buka yang memiliki frozen food yang sama. Tetapi dalam hal ini kita bisa menganalisis atau bisa mengurangi, meminimalisir risiko dari usaha ini. Lalu dalam hal pemasaran, untuk sementara pada awal pemasaran ini kita akan membuat lapak tersebut pada satu tempat tersebut. Lalu apabila pemasaran ini bisa berkembang, kita akan melanjutkannya kepada pemasaran online. Kita bisa mendaftarkannya kepada GoFood misalnya, karena ini akan dapat memaksimalkan potensi dari pemasaran tersebut. Lalu produksi barang dan jasa, yang mana sebagaimana kita ketahui bahwasanya barang ini adalah frozen food atau makanan beku. Kita dapat mendapatkan barang tersebut dengan mudah karena itu adalah franchise dari frozen food. Dan mengenai jasa, kita tinggal memaksimalkan jasanya, apa saja yang perlu kita ketahui, apa saja yang perlu kita tingkatkan. Dalam hal ini informasi sangat dibutuhkan pada pemasaran ini. Lalu tentang produk dan pelayanan ini, kita dinilai dari aspek keuangan, yang mana usaha ini memiliki sedikit modal dan keberlanjutannya itu juga memiliki sedikit modal. Yang pentingnya itu adalah tentang pembukuan. Kita bisa melihat pembukuan tersebut, yang mana yang harus ditingkatkan dan yang mana yang harus dikurangkan. Lalu mengenai pangsa pasar, sebagaimana yang kita ketahui, peluang ini sangat tinggi untuk kita lakukan pemasaran, yang mana makanan ini masih tergolong baru dan tidak banyak orang yang melakukan atau menjajakan makanan tersebut. Lokasinya sangat strategis di Gor Haji Agus Salim, yang mana Gor ini orang-orang banyak berlalu lalang di sana. Tempat ini juga sangat terkenal dengan penjajahan makanannya tersebut. Dalam hal usaha, kita tentu menginginkan kesuksesan. Nah, dalam hal ini kunci sukses yang pertama adalah kita
harus memiliki niat, motivasi, dan semangat yang kuat untuk menjalankan usaha ini. Apabila hal tersebut tidak kita jalankan, maka usaha kita tentu akan terganggu atau tidak jalan dengan semestinya. Lalu kunci sukses yang kedua adalah kita perlu menganalisis apa-apa saja yang perlu kita ketahui mengenai usaha ini. Usaha ini tidak hanya sekali jalan di awal saja, tetapi ini mengenai sustainable business, di mana bisnis berkelanjutan yang akan kita jalankan untuk hari per hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Lalu kunci sukses yang ketiga adalah usaha dan doa. Dalam hal ini kita tentu tahu bahwasanya apalagi dari diri pribadi saya sendiri, bahwasanya usaha itu sangat diperlukan, tapi itu tidak cukup. Kita tentu perlu doa, yang sebagaimana kita ketahui Tuhan itu Maha Pemberi rezeki. Jadi kita juga harus berusaha dan berdoa. Doa tanpa usaha itu bohong, usaha tanpa doa itu sombong. Sebagaimana kita ini adalah para wirausahawan muda, tentu kita harus memiliki inisiatif ke depan. Inisiatif ke depan yaitu yang pertama adalah kita harus selalu melangkah maju ke depan. Kita harus melihat semua peluang yang ada dan kita harus maksimalkan semua peluang yang ada. Lalu inisiatif yang kedua adalah bagaimana bisnis ini tetap jalan ke depan. Kita harus tetap bisa menjalankan bisnis ini ke depan dengan sebaik-baiknya, yang mana sustainable business sangat penting dalam hal ini. Lalu yang ketiga adalah kita harus tetap menganalisis, mengkaji ulang, dan menggali informasi lebih dalam lagi mengenai bisnis ini. Karena informasi itu adalah sumber kita untuk bisa menang dalam berbisnis. Kita tetap perlu beradaptasi lingkungan, beradaptasi dari zaman ke zaman, karena ini adalah dunia bisnis, yang mana dunia bisnis ini sangat dinamis. Baiklah, catatan yang perlu diperlihatkan, yang perlu saya beritahu pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah bahwasanya usaha ini telah jalan. Ini bukan sekedar ide usaha, tapi usaha ini telah jalan. Kenapa saya bisa membuat bisnis plan tadi? Karena usaha ini telah jalan, dan saya berarti telah merencanakan dan telah memperlihatkan bagaimana usaha tersebut dapat berjalan dengan baik. Baiklah, sekian video kali ini saya buat. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.